Sebelum tank, rudal, dan bom atom, dunia pernah diperintah oleh pedang, perisai, dan ambisi manusia. Inilah kisah tentang perang, penaklukan, dan lahirnya kekaisaran yang mengubah dunia dari Mesir, Persia, Yunani, hingga Romawi. Inilah perjalanan darah dan kejayaan di dunia kuno. Di tepi sungai Nil, sekitar 3.100 tahun sebelum Masehi, Firaun Narmer menyatukan Mesir hulu dan hilir. Ia membangun kekuasaan absolut di mana raja dianggap jelmaan dewa. Piramida bukan sekadar makam, tapi simbol kekuasaan yang harus bertahan selamanya. Tentara Mesir menggunakan busur panjang, tombak, dan kereta perang ringan yang kelak menjadi inspirasi bangsa-bangsa lain. Tapi kejayaan mereka perlahan pudar saat bangsa-bangsa asing mulai menantang kekuasaan Firaun. Dari dataran Iran, muncul raja bernama Cyrus Agung, pendiri Kekaisaran Persia. Ia menaklukkan Babilonia dan Lydia, lalu memperluas wilayahnya dari India hingga Yunani. Tapi yang membuat Persia berbeda adalah kebijaksanaan politiknya. Mereka menaklukkan, tapi membiarkan rakyat mempertahankan budaya dan agama mereka. Jalan raya kerajaan dan sistem pos membuat Persia menjadi kekaisaran pertama yang benar-benar global. Namun kebesaran ini kelak diuji oleh bangsa kecil di barat Yunani. Yunani tidak dipimpin satu raja tapi oleh kota-kota independen yang disebut polis. Di antaranya, dua yang paling terkenal, Athena dan Sparta. Ketika Persia mencoba menaklukkan mereka, dua kota yang saling bermusuhan itu bersatu. Pertempuran di Marathon, Thermopylae, dan Salamis menjadi legenda. Meskipun kecil, pasukan Yunani bertarung dengan strategi, bukan jumlah. Dari sinilah lahir konsep phalanx, formasi tombak rapat yang kelak diadaptasi oleh bangsa besar berikutnya. Setelah perang Yunani-Persia, muncul seorang raja muda dari Makedonia, Alexander Agung dalam waktu kurang dari 13 tahun. Ia menaklukkan hampir seluruh dunia yang dikenal kala itu. Dari Yunani hingga India, Alexander menyebarkan budaya Helenistik, seni, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Tapi kekaisaran yang dibangunnya terlalu besar untuk satu orang. Setelah kematiannya, wilayah itu pecah menjadi beberapa kerajaan yang terus berperang selama berabad-abad. Di barat, sebuah kota kecil di Italia perlahan bangkit, Roma, awalnya republik. Roma memperluas wilayahnya melalui disiplin militer dan politik yang cerdik. Tapi perang demi perang membuat Roma haus kekuasaan. Dari Julius Caesar hingga 21 Agustus, republik berubah menjadi kekaisaran. Pax Romana, masa damai selama 2 abad, menjadi simbol kekuasaan tertinggi dunia. Kuno, perang saudara, korupsi, dan serangan bangsa barbar menutup era emas dunia kuno. Dari Mesir hingga Roma, sejarah membuktikan satu hal. Setiap kekaisaran lahir dari ambisi dan runtuh karena keserakahan. Tapi warisan mereka masih hidup di arsitektur, bahasa, dan politik dunia modern. Jika kamu ingin tahu bagaimana perang-perang berikutnya membentuk dunia modern, tekan subscribe, nyalakan loncengnya, dan terus jelajahi sejarah bersama kami.